mengemukakan bahwa pengertian inteligensia ya bagian dari kognitif itu adalah inteligensia sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah ya atau untuk menciptakan karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan atau lebih istilah inteligensia itu berhubungan dengan kognitif ya. Jadi kognitif itu bagiannya itu adalah inteligensi. Inteligensi itu apa? Kecerdasan ya. Jadi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi kemampuan kognitif, kalau kita bicara kognitif itu kita bicara kemampuan untuk agar bisa memecahkan masalah, menciptakan karya atau menjadi masalah untuk menciptakan karya yang dihargai suatu kebudayaan. Ya, di mana kognitif itu lebih bersifat pasif atau statis yang merupakan potensi atau daya untuk memahami sesuatu. Sedangkan inteligensi lebih bersifat aktif. Ya, kalau inteligensi aktif, kalau tadi kognitif itu bersifat pasif ya. Nah, dia tidak. Kalau inteligensi bersifat aktif artinya tuh bisa bertambah ya, merupakan aktualisasi atau perwujudan dari daya atau potensi tersebut yang berupa aktivitas atau perilaku. Jadi inteligensi itu bisa berupa perilaku untuk memahami sesuatu ya, perilaku terhadap bagaimana dalam kecerdasan itu seperti apa. Coba kalau Bunda tayangkan video ini, gambar ini, apa yang kalian pikirkan tentang inteligensia tadi ya, kecerdasan. Suharti Vira, coba apa yang kamu pikirkan tentang tokoh ini? Ini siapa? Muhammad Habibie. Kok ada Muhammadnya? Pak B.J. Habibie. Iya, masa ada Muhammad Habibie, kamu nambah-nambahin tuh. Ini potong itu tumpang kalau itu ya, ganti-ganti nama orang. Apa, Vira? Jadi ini Habibie itu siapa, Vira? Tokoh yang sangat cerdas sekali, yang kecerdasannya di atas rata-rata. Yang kamu pikirkan tentang dia apa? Tokoh yang sangat cerdas dan bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa seperti membuat kapal terbang atau pesawat terbang yang ada di Indonesia. Oke. Septi Setianingsih, apa yang kamu pikir? Tadi sudah kata Vira, bapak yang menciptakan pesawat terbang, cerdas. Kalau Vira, Septi Setianingsih? Bapak B.J. Habibie ini IQ-nya sangat tinggi, wawasannya luas, terus karya-karyanya sangat berpengaruh untuk negara Indonesia maupun di luar Indonesia, Ya, jadi dia punya pengaruh besar ya terhadap Indonesia ya, karena dia bekas Menteri Ristek, kemudian Wakil Presiden, dan akhirnya jadi Presiden ya, walaupun sebentar ya. Satu lagi, Rina Minawati, apa yang kamu pikirkan tentang bapak ini, tokoh ini? Bentar Bunda. Mana? Hampir sama Bunda, presiden dan kepintarannya di atas rata-rata. Pintarannya di atas rata-rata. Oke, makasih. Nah, ya betul ya, B.J. Habibie ini adalah tokoh Indonesia yang sangat terkenal dan pengaruhnya besar ya tadi terhadap Indonesia sendiri, karena kecerdasannya itu di atas rata-rata ya, hampir 200 IQ-nya, dan dia punya cara berbicara ya, waktu sebelum meninggal dulu berapa tahun lalu ya, sebelum meninggal kalau diwawancara sama Najwa Shihab itu, wah, orang kalau lihat dia ngomong mungkin sangat kagum atas kecerdasannya. Laki-laki yang dia terkenal dengan kesetiaannya pada istrinya, cintanya kepada istrinya. Mungkin kalau ceritanya Habibie sama Ainun ya, difilmkan kan sudah berapa seri itu ya, 3 seri ya tentang Habibie, cerita tentang kisah cintanya, bagaimana karir pekerjaannya, sehingga dia menjadi tokoh yang sangat dikagumi oleh banyak orang ya di Indonesia dan luar negeri khususnya, karena dia menjadi tokoh sentral. Dan ya zaman dulu Habibie ini adalah memang pencipta pesawat terbang di Indonesia di zamannya Soeharto. Kemudian sini pesawat terbang kok pesan semua, nggak ada yang dibikin Indonesia ya. Kalau kita punya Nurtanio zaman dulu, ada IPTN ya. Nah, tapi nggak tahu tuh nasibnya sekarang gimana, karena banyak orang-orang pintar yang zamannya Habibie itu disekolahkan ke luar negeri gitu. Sekarang sisa-sisa dia punya yayasan-yayasan seperti ITSMI, Ikatan Cendekiawan Muslim. Sekarang SMA dia yang terkenal apa namanya? Di Kalongan, di Solo itu apa namanya sekolahnya itu, di SMA yang memang bagus itu.
cendikia apa? Insan cendikia ya. Sekolah Insan Cendikia itu. Nah, itu juga itu adalah Habibie punya yayasan-yayasan yang memang tetap jalan, dan itu untuk membantu orang-orang yang nggak mampu tapi punya kecerdasan luar biasa ya, sehingga bisa menghasilkan orang-orang pintar di negara ini ya. Oh, di negara ini Indonesia 250 juta orang, 350 juta orang pintarnya banyak. Yakin saja ya, nanti kalau satu hilang tumbuh berganti ya. Orang-orang pintar banyak. Terus sekarang lihat menteri-menteri kita itu banyak orang pintar, itu Prof Stella itu pintar, siapa lagi itu, banyak sekali orang pintar di negara ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, ini kalau ini siapakah dia? Diana Harmianti. Siapakah dia? Ini siapa? Diana. Sri Mulyani. Nah, Diana sih ada. Diana nggak ada. Dian Ismiati, ini siapa? Dian. Menteri Keuangan, Ibu. Apa itu Menteri Keuangan? Saya lupa namanya, ngeblank. Oh, nggak lupa, katanya gimana, tapi lupa namanya gimana? Iya, kalau sejarahnya sangat ini Ibu ya, sangat populer sekali karena beliau kan sangat cerdas. Bahkan memegang dana keuangan dunia itu, badan keuangan dunia, saya lupa namanya. Ya, namanya siapa? Pokoknya, boleh browsing, Bu, lupa saya. Waduh. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Ya, Bu Mulyani. Katanya tahu kok, sudah 10 tahun jadi menterinya Jokowi kok. Masa nggak tahu ya? Oke. Iya, namanya Bu Sri Mulyani. Ya. Beliau orangnya yang sangat cerdas juga, seorang wanita yang membawa pengaruh di dunia juga ya, terutama di dunia keuangan, strategi dalam mengatur keuangan, memanajemen keuangan, ya beliau seperti itu. Dan membawa nama harum Indonesia di luar negeri. Betul ya, dengan kiprahnya ya. Betty Nurbaiti, betul Betty? Iya Ibu, itu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang sudah menjabat dari Bapak SBY dan berhenti sebentar, 2 kali. melanjutkan ke Pak Jokowi, dan sekarang menjadi Menteri Keuangan lagi di periode Bapak Prabowo. Ya, berarti dia orang hebat ya, sampai dipakai tiga presiden ya. Iya. Ya toh, 3 presiden menggunakan Bu Sri Mulyani ya, berarti ini orang pintar dan orang hebat yang dia tahu strategi dan trik-triknya ya untuk keuangan negara. Ini keuangan negara loh, bukan keuangan pribadi ya. Dia meramu dan kemudian mengutang-utik ya untuk apa-apa itu tergantung dia ya. Ya, dia adalah orang cerdas, orang yang punya kemampuan memecahkan masalah yang tinggi ya, dan orang yang memang dikagumi ya, karena memang tadi pengaruhnya bukan hanya Indonesia tapi juga pengaruh di dunia internasional. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ya, gimana deltanya? Capek nih. Oh, macet. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini siapakah dia? Ini orang cerdas juga bukan ya? Eko Solikatun. Ini siapa Eko? Raffi Ahmad, Bunda. Menurut Bu Eko ini orang cerdas apa bukan ya? Atau orang berbakat atau orang beruntung? Apa? Itu orang berbakat dan beruntung ya, Bunda. Orang berbakat dan cerdas gak kalau menurut Bu Eko? Cerdas juga, Bun. Itu kan ini hasil karya seni, itu sekarang kan juga diangkat presiden itu toh. Sebagai staf khusus ya. Iya. Jadi orang cerdas, orang berbakat atau orang beruntung? Semuanya, Bunda. Semuanya ya, bisa jadi orang beruntung juga karena dianggap presiden sekarang ya. Oke, makasih. Esti Solika, betul nggak kata tadi Bu Eko sampaikan ini semuanya? Raffi ini beruntung, cerdas, dan apa? Coba. Ya Bu, betul. Sudah cerdas juga, beruntung, dan berbakat juga. Dari muda sudah jadi artis gitu Bu. Ya, oke ya, kalau jadi dari usia remaja. Usia remaja ya. Bu Esti juga pengagum ya?
Rans Entertain, pengagum Rans, bukan? Atau pengagum Ya Cipung? sedikit. Ada pengagum Cipung, Cipung anaknya. Anaknya ya Bu, Rafathar ya, sama adiknya. Rafathar ya. Iya. Jadi di antara ketiga-tiganya itu kalau ilmu budaya itu ada orang yang cerdas, ya berbakat juga. Kayak Raffi ini kan berbakat ya. Karena kalau nggak berbakat dia nggak bisa melakukan banyak kegiatan tuh dengan baik ya. Cerdas. Orang cerdas itu kan bukan hanya cerdas secara IQ ya. IQ-nya cerdas. Itu kayak Afibi cerdas pasti ya. Sri Mulyani cerdas. Kalau Raffi dia nggak S1 loh, nggak S2, nggak S3 apalagi. Tapi menurut teman-teman cerdas apa nggak dia? Cerdas Bunda. Cerdas, Bun. Cerdas dalam bidangnya dia cerdas. Nah, dia bisa punya harta yang banyak dari hasil dia punya kegiatannya. Sekarang dia menjadi salah satu tokoh ya, yang staf khususnya presiden di bidang apa itu namanya generasi muda ya. Untuk ini generasi muda, kemudian dia konten kreator yang memang dari banyak hal dia memang jago ya, bisa mempengaruhi banyak orang, dan sekarang dia termasuk orang yang terkaya secara ini dari ya karena kecerdasan dia, walaupun dia mungkin nggak S1 kan, kita juga nggak bisa menjamin harus S1, S2, S3 tapi harus baru pintar, enggak juga, tapi dia memang dari bakatnya dia ya, kemampuannya dia itu dia bisa mencari duit dan bisa mencukupi dan bisa membuka lapangan kerja buat banyak orang yang sekarang dihargai dengan menjadi staf khusus presiden. Dan mudah dia orang cerdas. Jadi cerdas itu bukan berarti dia harus punya jabatan tinggi baru cerdas atau jadi ilmuwan itu cerdas. Tapi kalau dia misalnya bisa profesional di bidangnya, ya misalnya kayak Raffi bisa profesional bidangnya dan dia mampu, ya itu cerdas juga. Kalau kita lihat di sekitar kita orang cerdas itu siapa aja? Vela Fasifah, coba Vela mengagumi siapa? Menurut Vela itu menjadi tokoh yang patut ditiru ya, karena kemampuan dia atau bakatnya dia. Vela siapa? Pengagumnya siapa? Vela Fasifa, nggak ada. Vivi Nuvianti. Orang-orang ini kemana ya? Vemega Permata. Iya Bunda. Siapa ini? Kalau menurut saya orang-orang cerdas itu kayak ibu kita Bun. Terus kalau ibu. Oh, ibu sendiri? Iya. Oh, kenapa bilang ibu sendiri cerdas? Karena menurut saya gini Bu, kalau kita pun anak ya, misalkan untuk ngatur keluarga, kemudian ngehandle rumah itu kan nggak gampang. Itu bukan cerdas kali, kalau ibu tuh tugasnya dia, ibu cerdas itu bukan, maksudnya kalau ibu memang kewajibannya ya. Ini suaranya kok hilang? Iya Bun. Suaranya kedengeran nggak Bun Nita? Ya sudah. Kalau menurut saya sih seorang ibu tuh berarti kan tokoh, maksudnya itu yang dikagumi ya oleh anaknya. Tapi di luar itu siapa tokoh ya, bukan ibu, berarti tokoh di luar keluarga yang dikagumi. Kan kita bisa lihat di sekitar kita siapa tokoh-tokoh yang penting yang dikagumi, itu yang maksud Bunda, bukan ibunya mah pasti lah bagi anak. Pak Jokowi Bun. Oke, Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi menurut saya Bun. Ini pengagum Jokowi. Beliau itu pintar banget untuk memanage ya Bun. Jadi menggerakkan untuk semua menterinya. Jadi untuk negara kan sekarang sudah lebih baik yang kemarin, yang periode kemarin menurut saya. Jadi gebrakan-gerakannya juga bagus. Kemudian Pak Prabowo juga dengan strateginya, walaupun beliau beberapa kali mencalonkan diri jadi presiden gagal, tapi beliau tidak patah semangat. Kemudian banyak inspirasi beliau yang dituangkan, alhamdulillah sekarang sudah naik gitu Bun, menurut saya. Oke, makasih Vemega. Vivi Sofiatun siapa tokoh yang di luar yang dikagumi? Fitri Sofiatun, ada orangnya? Fitri Sofiatun ada? Nggak ada, ini orang-orang ini kemana ya? Ida Arianti.
Ini cuma numpang ini aja ya, diklik masuk ke ruangan habis itu pergi tidur kali ya, atau Iya, pergi Bun. jalan-jalan. Ah, Orang cerdas Iya, di iya. Indonesia. Apa ya? Hebat sekali. nggak punya itu mengagumi seseorang nggak punya. Bapak Erick Thohir kayaknya. Oh, senang Erick Thohir. Kenapa Erick Thohir? Erick Thohir. Kenapa Erick Thohir? Ya, karena beliau ya menteri ini Bun, BUMN. iya, Terus kenapa? juga ini mengurus PSSI. Berarti sebenarnya tidak ada yang dikagumi yang tidak ya. Karena tanya tuh, kalau orang yang mengagumi seseorang tuh udah tahu, oh jawabannya ini pasti ini. Oh, saya suka dia karena ABC, karena berarti nggak mengagumi siapa-siapa, hanya ya itu ya Baida ya. Ya udah nggak apa-apa, memang nggak harus wajib kita mengagumi orang, kecuali kita memang punya sesuatu yang kita ingin, kan ada kita mengagumi seseorang karena sesuatunya ya yang ingin kita tiru atau kita apa ya, kalau kita nggak ada juga nggak masalah, karena itu sah-sah aja kok ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman, masing-masing ini punya kecerdasan yang berbeda-beda ya, baik Raffi Ahmad, kemudian Bu Sri Mulyani maupun Habibie ya. Kalau kita lihat orang paling cerdas Indonesia, kalau kita pasti tunjukkan pasti Habibie ya, pasti orang semua ke Habibie ya. Sri Mulyani juga adalah orang cerdas dan itu punya kecerdasan yang berbeda-beda ya. Jadi apapun, kalau mood Buddha itu cerdas itu bukan berarti IQ-nya saja yang cerdas, emosionalnya cerdas, nanti kita bicara ya, kemudian spiritualnya cerdas, ada yang cerdas di bagian mana, itu semua juga cerdas, karena bisa orang itu harus semuanya jadi dokter, orang semua harus jadi ilmuwan, enggak selalu gitu. Betul, kalau nggak jadi itu berarti nggak cerdas. Orang punya kecerdasan di berbagai bidang yang dia tekuni ya. Kalau dia bisa profesional di bidang itu ya dia cerdas juga ya, kayak Raffi Ahmad dia bisa dikenal orang dan apa namanya, keluarganya juga, mungkin dia punya follower terbanyak di Indonesia ya, tertinggi di Indonesia. Itu juga kan nggak gampang ya, orang dia bekerja keras ya, dia bisa melihat semua itu pasti dengan kemampuan dia ya, sehingga dikagumi banyak orang. Nah, dasar teori perkembangan kognitif yaitu satu, ada pendekatan biofeoris ya. Biofeoris ini mempelajari mekanisme dasar pembelajaran pendekatan tersebut, memberikan perhatian terhadap bagaimana perilaku itu berubah sebagai respon terhadap sebuah pengalaman. Jadi kayak kalau anjing kita kasih daging ya, dia kan lama-lama dia akan terbiasa. Dia pertama mungkin masih ngeces, lama-lama kan dia udah tahu perilaku itu akan karena terus ya konsisten, itu akan menjadi sebuah pengalaman. Nah, pendekatan psikometris itu mencoba mengukur perbedaan kuantitatif dalam kemauan kognitif dengan menggunakan tes memastikan kemampuan individu, biasa menggunakan tes. Dan ketiga, pendekatan Viase yang itu memperhatikan perubahan atau langkah-langkah dalam kualitas fungsi kognitif. Pendekatan tersebut memberikan perhatian tentang bagaimana pikiran menstruktur aktivitas dan peran beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Jadi kalau menurut Viase itu bagaimana anak mengkonstruk pengetahuannya ya, dari mengkonstruk pengetahuan itu dia mendapatkan banyak pengalaman. Jadi kalau Viase itu seperti pengalaman, jadi kita kasih kesempatan pada anak untuk bisa mengkonstruk, menemukan sendiri pengalamannya saat dia berinteraksi dengan lingkungannya. Itu ada tambahan dari Vygotsky. Artinya pengalaman-pengalaman yang itu harus didapatkan oleh anak. Kalau kita bicara pengalaman, kalau kita memberikan banyak pengalaman sebanyak-banyaknya di sekolah terutama ya. Kalau dia di sekolah, caranya mungkin bukan hanya di dalam kelas ya, bukan hanya 2x3 tempatnya, terus kita hanya di dalam kelas aja ngerjain tugas A, B, C ya, ngisi LK dan sebagainya. Tapi bagaimana pengalaman itu dapat dengan mengajak dia keluar kelas ya, outdoor ya, kemudian dijawab, terus keliling ke sekolah ya, kemudian ada hal-hal yang memang membuat anak itu menjadi euforia, apalagi kalau sekarang banyak proyek-proyek ya.
itu yang didasarkan Viase itu dia mendapatkan pengetahuan kalau dia mengkonstruk atau menemukan sendiri pengalaman-pengalaman yang didapatkan saat dia bermain tadi ya, saat dia berinteraksi. Itu kalau buat Viase. Nah, apa hubungan kreativitas, inteligensi dan keberbakatan? Ya tadi yang udah sampaikan Raffi Ahmad contohnya, ya. Inteligensianya mungkin dia nggak seperti Habibie ya, tapi dia punya kreativitas, dia punya keberbakatan. Ya bagaimana dia bisa menemukan passionnya ya, kemudian dia menjadi konten kreator, kemudian dia menggeluti seperti itu dan kemudian dapat duit ya dari hasil konten kreator. Sekarang kita by teknologi ya, semua kita lakukan semua bisa dilihat orang, kita bisa mengupload berbagai macam hal ya untuk ini ya. Jadi orang-orang seperti itu, tapi kan kalau kita asal upload juga nggak bisa, tapi dengan dia punya kemampuan kreativitas, inteligensi aja juga karena dia cerdas. Kalau Bunda perhatikan Raffi Ahmad itu kalau apapun yang dia tekuni itu selalu bisa bagus ya. Kayak dia mau bikin olahraga sekarang di SCTV itu kan. Nah itu kan orang nggak mikir sampai situ. Akhirnya sekarang orang-orang kembali berolahraga, artis-artis dia ikut lomba-lomba apa itu namanya, lari, run walk apa itu ya, kayak lari jarak jauh itu sampai kemana-mana. Itu sekarang udah mulai tren lagi kan. Dulu kan kita itu hanya sedikit. Sekarang semua negara mengadakan bukan estafet namanya apa tuh, maraton ya. Maraton itu seluruhnya selalu bikin. Ada yang pergi artis-artis, ada pergi ke ABC di negara, ke Amerika, ke Jepang, semua untuk lari maraton ya untuk sehat itu sekarang. Tapi orang yang memunculkan itu kembali itu yang hebat ya. Jadi akhirnya menjadi konten ya yang menarik ya, di mana-mana bikin acara seperti itu. Orang-orang yang punya ide-ide itu ya orang-orang yang kreatif, yang memunculkan selalu ide-ide baru dan ditiru orang. Itu orang-orang hebat itu. Nggak semua orang punya ide, kreativitas itu nggak semua, karena orang tertentu yang punya ide kemudian ditiru orang, kemudian diangkat orang dan itu menjadi duit ya. Nah itu orang-orang seperti itu. Kalau kita bisa seperti itu keren ya. Udah sekarang tuh ada lihat kalau buka-buka apa tuh ada FVP lewat tuh udah mahasiswa sekarang yang ikut jadi begitu, semua dikontenkan. Kemarin yang udah kirim ke grup ya, di grup ini yang 2B juga si Niatus Soleha kemarin masuk ke Room Secret. Ya ada yang nonton? Nggak ada ya karena kuliah ya mungkin. Niatus Soleha tuh kemarin diwawancara sama Kak Ros. Ya Kak Ros itu ya, dia diwawancara. Dia sekarang sih Niatus Soleha itu sudah muter-muter ya, jadi motivator keliling Indonesia sampai dia bisa naik haji, menghajikan kakek neneknya untuk ini, karena dia tadinya bukan siapa-siapa. Waktu dia masuk ke UGRIS semester 1, Bunda ditanyain sama yayasan yang di mana dia tempat benang, mau terima ini enggak, namanya Niatus Soleha. Terus dengan keterbatasan dia udah lihat, oh tangannya ini yang enggak punya tangan tuh ya, yang punya ini, anak kebutuhan khusus. Tapi Bunda tanya punya kemampuan apa? Oh pintar ngaji. Kemudian dia bisa ngaji sama juara apa gitu ya, ada ngaji, juara ngaji. Oh ya boleh gitu. Masuk Bunda terima tuh. Waktu itu masih 2021 tuh COVID ya, masih COVID gitu. Jadi wawancaranya lewat ini daring. Akhirnya dari prodi menerima dia sebagai mahasiswa ya di kelas reguler. Dan dia belum waktu awal semester 1-2 itu masih biasa aja, nggak ada terkenalnya kok ya. Tapi seiring waktu mungkin dia bisa ya tadi ya, Tuhan kasih kekurangan tapi Tuhan juga kasih kelebihan ya dari sisi lain, sehingga akhirnya dia terangkat dan kemudian dia jadi mulai dari Kick Andy, mulai terus akhirnya dia masuk ke TV itu banyak, diwawancara sama artis-artis semua ya, masuk ke mana, jadi konten kreator lah dia. Kemudian dia jadi sekarang brand ambassadornya Bening itu, kosmetik Bening punyanya siapa sih? Tuh, pasti Torik apa? Kemudian wawancara Torik, wawancara Vena Melinda, wawancara apa itu? Konten-konten kreator itulah. Ya di artis-artis itu aja mulailah naik dia. Tapi yang paling boomingnya setelah dia Kick Andy itu. Setelah Kick Andy itu dia dipanggil keliling Indonesia. Dan dari situ ya tadi
dibayarin umroh ya sama seseorang. Dan jadi motivator dia sekarang punya sama temennya asisten dia kemana-mana. Bayangin anak yang dari desa yang bukan siapa-siapa, Bunda tahu karena di awal Bunda dampingin dia ya dari mulai semester 1. Dia bukan siapa-siapa dengan keterbatasan dia yang begitu. Sekarang menjadi orang yang dipanggil TV dari TV ke TV. Kalau bukan rezeki dia dan dia juga itu apa ya jadi konten kreator kemarin aja acaranya PAUD yang kesehatan mental tuh dia luas langsung bikin konten langsung apa betul. Walaupun Bunda lihat ya di Instagramnya Prodi itu dia dibully loh. Sampai Bunda kasihan sama dia. Teman-teman kalau baca Instagram Prodi pada saat dia upload kesehatan mental kemarin itu nyatus lagi apa itu dibully loh. Ada orang yang masuk ke dalam Instagram Prodi kemudian dia dibully. Kasihan dibully tuh, dihabisin tuh orang itu masuk ngebully lagi. Ada temannya akhirnya teman-temannya ngebela dia ya. Akhirnya dia orang itu hilang sekarang udah juga mau ngekat dia nggak ngerti gimana cara buang-buang itu tuh orang-orang yang ngebully itu. Tapi dia mungkin sudah biasa ya dibully dan dia akhirnya bisa nerima. Dan kemarin jam 2 dia diwawancara lagi sama Rumpi No Secret. Kayaknya jadi konten kreator dan dia udah bisa membiayai dirinya, bisa membiayai keluarganya, kakek neneknya yang tadinya hanya jualan balon dia bisa biayai. Jadi kalau mau Bunda, tapi kalau dari secara akademik di kelas dia nggak pintar, biasa aja kalau Bunda mah. Kadang-kadang dimarahin juga sama Bunda tuh, karena dia kurang ini. Tapi dia mungkin di bidang konten kreatif ya jago, ya mungkin dia menemukan passionnya ya. Tapi dia bilang di akademik yang lain kalau di kelas ya biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang istimewa ya. Tapi di bidang itu dia jago dan itu membanggakan dia dan membanggakan keluarganya juga membanggakan PAUD juga karena membawa nama PAUD. Kemarin dia sebutin dari PAUD Umpris loh. Ya, itu adalah kreativitas ya toh keberbakatan jadi ya arahnya ke situ. Jadi orang-orang akhirnya menemukan passion yang mungkin teman-teman yang lihat itu akhirnya orang-orang yang bisa menemukan saya mau kemana gitu ya. Jadi kalau menurut dia itu orang-orang cerdas juga. Tidak harus dia harus jadi ilmuwan atau tapi kalau dia bisa menemukan passionnya dan dia mengolah dirinya bisa lebih baik itu orang-orang yang hebat ya. Seperti itu kalau menurut Bunda. Nah, di dalam sini ya, seorang yang kreatif bisa lebih fleksibel ya dibandingkan dengan orang yang mempunyai inteligensi yang baik, namun inteligensi yang terakomodasi dengan baik dalam perkembangannya akan melahirkan kreativitas sehingga orang yang memiliki inteligensi tinggi dan kreatif akan melahirkan manusia unggul di bidangnya seperti Isaac Newton, Albert Einstein, B.J. Habibie, Soekarno, Buya Hamka dan lain-lain. Jadi akhirnya tuh kalau dia bisa mengemas tadi kecerdasannya yang baik terus dalam suatu hal yang tadi dimaksud dengan kreativitas tadi itu jadinya luar biasa ya. Jadi sudah inteligensinya bagus, kemudian kreatif lagi sehingga bisa membanggakan gitu ya kalau orang cerdas. Nah kreativitas ini adalah merupakan salah satu ciri dari perilaku inteligensia karena kreativitas juga merupakan manifestasi dari suatu proses kognitif. Meskipun demikian hubungannya antara kreativitas dan inteligensia tidak selalu menunjukkan bukti-bukti yang memuaskan. Artinya sebenarnya ada relevansi antara kreativitas dan inteligensia masuk ke dalam situ. Ya walaupun tidak semua orang yang cerdas itu kreatif juga, tapi itu kalau orang yang kognitifnya bagus kemudian kreatif bagus itu akhirnya memberikan potensi yang baik bagi dirinya ya. Walaupun ada anggapan bahwa kreativitas mempunyai hubungan yang bersifat kurva linear dengan inteligensia, tapi bukti-bukti yang diperoleh bagi penelitian tidak memiliki dua hal itu. Nah, skor IQ yang rendah memang diikuti oleh tingkat kreativitas yang rendah. Namun, semakin tinggi skor IQ tidak selalu diikuti tingkat kreativitas yang tinggi tadi ya. Sampai pada skor IQ tertentu masih terdapat korelasi yang cukup berarti, tapi lebih tinggi lagi ternyata tidak ditemukan adanya hubungan antara IQ dengan tingkat kreativitas. Ini artinya, walaupun IQ-nya semakin tinggi, belum tentu dia kreativitas. Walaupun katanya menurut teori harusnya dia IQ-nya tinggi, harusnya dia kreatif, tapi nggak selalu menjamin seperti itu karena banyak juga orang pintar nggak kreatif juga. Dia pintar secara ini tapi belum tentu kreatif. Nah, kemampuan ini adalah teori, salah satu teorinya ya kemampuan primer, ada bahasa, mengingat, menalar, ini bagian-bagian daripada tadi kognitif. Kemampuan menggunakan bilangan, kelancaran menggunakan kata-kata dan kecepatan memahaminya. Nah, ada teori kecerdasan jamak tadi yang sudah sampaikan ya, namanya multiple intelligence. Ya, nanti kita bahas lebih detail. Gardner membagi kognisi ke dalam 8 jenis kecerdasan tadi. Ada kecerdasan logika matematika, ada kecerdasan
menggunakan bahasa, ada kecerdasan musik, ada kecerdasan mengenal ruang visual spasial, ada kecerdasan kinestetik, kecerdasan pribadi atau interpersonal, dan kecerdasan interpersonal, ya, serta kecerdasan mengenal alam atau naturalistik. Ini menurut Gardner ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi satu dengan yang lain itu bisa tidak sama. Artinya masing-masing manusia itu punya kecerdasan yang nggak sama. Ada yang pintar di matematika, ya, tapi tidak pintar yang lainnya. Ya, dia hanya fokus matematika. Ada yang kecerdasan bahasanya. Orang-orang yang kecerdasan bahasanya bisa mengungkapkan bahasa, bisa buat puisi, kemampuan dia dalam merangkai kata, berpidato, dan itu orang-orang yang memang kemampuan bersilat lidahnya jago lah, ya. Itu orang-orang hebat, ya. Ada orang, kalau kita siapa ya orang ini ya? Mungkin yang kayak siapa itu ya, yang penyair itu. Nah, kalau kecerdasan musik, nah orang-orang yang pintar musik yang dikasih kayak Erwin Gutawa itu menurut muda dia insinyur tapi jago musik ya. Kemudian ADMS, nah itu orang-orang yang punya kecerdasan musik. Jadi dia dengar lagu satu-satu apa dia udah jago. Pak Pur itu juga punya kecerdasan musik karena dia menguasai banyak musik ya. Kecerdasan visual spasial. Visual spasial itu adalah kecerdasan yang bisa mengenal ruang ya, antara melihat kemudian mengimplementasikan dalam suatu gambar, itu adalah visual spasial. Misalnya kayak arsitek itu ya, dia bisa menggambar, bisa memvisualkan. Nah, orang-orang ini memang tertentu ya. Kemudian kecerdasan kinestetik, yaitu gerakan, kecerdasan interpersonal itu kecerdasan yang bisa ya tadi menjadi pemimpin, ya bisa menjadi pemimpin, ya mampu ini pribadinya ya, itu namanya interpersonal. Ada kecerdasan interpersonal ya interpersonal itu dia mampu berhubungan dengan banyak orang yang punya membangun link yang baik ya, komunikasi yang baik. Kemudian ada yang terakhir adalah alam atau naturalistik ya, kecerdasan alam. Nah, ini masing-masing akan kita bedah di berikutnya. Nah, kecerdasan jamak ini ya adalah sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Itu kalau menurut Gardner. Jadi orang-orang tadi kita sebut cerdas di atas itu dia bukan hanya misalnya cerdas, tapi dia bisa mengimplementasikan menggunakan kecerdasan ini untuk memecahkan masalah yang berhubungan sama kecerdasan dia. Ya, kayak orang musik. Bukan hanya dia bisa main musik, dia bisa buat lagu, bisa memain semua musik, bisa menginterpretasikan musik dengan baik. Itu orang cerdas musik. Misalnya orang yang punya cerdas tadi naturalistik juga seperti itu, atau yang visual spasial, bisa data-data tuh bisa gambar ya, bisa lihat terus dia gambar, menganalisis, kemudian memasukkan misalnya bangunan dan sebagainya. Itu adalah visual spasial. Jadi dia bisa menceritakan dengan logikanya ya. Kecerdasan matematika jelas dia yang mampu punya kemampuan matematika yang baik. Nah, pendekatan inilah yang merupakan alat untuk melihat bagaimana pikiran manusia mengoperasikan dunia, baik untuk benda-benda yang konkret maupun hal-hal yang abstrak. Nah, baik Gardner, tidak ada anak yang bodoh atau pintar, yang ada anak yang menonjol dalam salah satu atau beberapa jenis kecerdasan. Itu kalau menurut Gardner. Jadi nggak ada yang bodoh. Ya, bodoh itu mungkin IQ-nya ya, ini ya kemampuannya. Atau pintar yang, tapi dia mungkin bisa kita lihat dia punya kecerdasan di satu bidang atau menonjol di bidang-bidang tertentu. Kalau Gardner seperti itu ya. Ya, jadi ada orang yang dikasih kekurangan di sini tapi dia punya kemampuan cerdas di bidang lain, dan tidak semua orang bisa menguasai semua kecerdasan. Dia nggak ada itu yang bisa musik, bisa ABC, bisa ini enggak, tapi ada dia 1-2 bisa tapi yang lain nggak bisa ya. Dan itulah tadi nanti stimulasi yang kita berikan pada saat di sekolah ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, siapa ini? Septi Setiani. Izin bertanya, Bun. Semisal anak didik kita itu belum terlihat kemampuan dalam bidang apapun, itu apakah suatu saat nanti bertambahnya usia kemampuan itu akan bisa muncul, Bun? Kan terkadang anak sudah usianya tapi juga muncul keahliannya dalam berhitung ataupun mengguris misalnya seperti itu, Bun. Ya, kalau anaknya masih baru berumur
ya kayak di usia dini ya, masih di TK, masih banyak punya kesempatan untuk muncul. Kan stimulasinya baru dimulai kan. Makanya kita tidak boleh berhenti dalam memberikan stimulasi, memberikan motivasi ya untuk si anak. Karena itu dia masih mencari sendiri mana passionnya, mana dia punya bakat, minat, itu nanti kan akan dia ketemukan. Nggak ketemu aku TK, karena TK itu kan awalnya memang kita memberikan sebanyak-banyaknya stimulasi, baik itu stimulasi motorik, simulasi fisik motorik, kemudian nanti matematika dan sebagainya, kognitif, semua kita kan lakukan pada saat di usia itu ya, di PAUD itu. Jadi makanya kenapa guru TK itu harus juga punya wawasan, punya kemampuan. Jadi dengan hanya misalnya hanya nyanyi tok, atau hanya bidang itu, atau hanya mengerjakan hal yang sama terus menerus, tapi semua bidang itu diberikan kepada si anak, dimaksimalkan, sehingga nanti dia akan menemukan sendiri, oh ternyata saya suka bidang ini, oh ternyata saya tuh suka menggambar, oh saya suka melakukan hal-hal tertentu ya. Bunda tuh punya apa ya, sudah punya, bukan punya teman dulu ya, zaman dulu udah lama, tapi Bunda sering menceritakan ini deh sama teman-teman ya, sama mahasiswa. Jadi waktu Bunda ini udah kerja ya, jadi ada teman itu dia suami istri ya, nah dia punya anak dua, ibu bapaknya tuh yang apian ya sama Bunda, karena bapaknya itu mulai anaknya kecil, bapaknya tuh punya catatan itu, buku catatan yang dimana mulai dari TK anak itu misalnya ikut berprestasi lomba gambar, dia tuh tulis tanggal sekian, ada fotonya dia tempel, apian bapaknya loh. Sampai anaknya tuh remaja ya, sampai SMA itu dia punya buku yang tentang kayak rekam medik ya kalau di kesehatan, punya catatan itu sampai ini ya, itu prestasi anaknya. Bapaknya nyatat, bukan ibunya loh, bapaknya tuh nyatat, dan kemudian dia akhirnya ngambil benang merah, oh anak saya itu minatnya di bidang ini. Jadi waktu anaknya lulus SMA itu mau ngambil jurusan, itu bapaknya yang membimbing. Ternyata anaknya sempat ngambil sendiri bidang, dia masuk ke dokteran, anaknya pertama tuh masuk ke dokteran. Terus bapaknya cuma bilang gini, nak, kalau kamu masuk ke dokteran, kamu tuh jadi dokter biasa-biasa. Orang kan senang ya kalau masuk ke dokter. Ini bapaknya bilang, kalau kamu masuk dokter, kamu tuh nanti jadi biasa-biasa aja, gak ada punya prestasi. Karena setelah bapak lihat kamu punya bakat minat itu adalah di bidang arsitek, karena dia sering jual gambar sedikit. Pokoknya bapaknya tuh ambil dari prestasi anaknya itu. Kayaknya anaknya tuh ngambil arsitek berikutnya. Dan memang betul di arsitek dia hanya lulus tepat waktu 3,5 tahun apa berapa dia lulus, dan dia berprestasi. Dia sekarang jadi pemimpin prestasinya banyak di arsitek itu. Jadi dia dengan bapaknya yang menyampaikan bahwa, nah ini kamu kalau masuk ini hanya gini, kamu kalau menurut bapak kamu masuk ini. Sampai Bunda waktu pertama kali menceritakan, bapak tuh hebat banget sih, bapak sampai punya catatan gitu, bukan ibu loh, bapaknya loh. Emang gak ada kerjanya bapak yang bilang gitu ya? Ternyata bukan, bapaknya tuh ingin melihat bagaimana bakat minat anak itu. Dan anak keduanya juga akhirnya ngikut bapaknya, apa yang ini bapaknya diarahkan dia ikut, dan anaknya berprestasi di bidangnya karena tadi diarahkan, karena bapaknya tuh melihat bagaimana anak itu kesukaannya, minatnya, kemudian prestasinya, kemudian dia ambil benang merahnya bahwa kamu itu bagusnya di sini. Wah, orang tua kayak gitu luar biasa ya. Bunda tahu anaknya cuma sampai umur 5 tahun aja, dia habis itu sibuk, nggak bisa lagi bikin gitu ya, tapi anaknya udah passion sendiri. Kalau orang tua bisa begitu luar biasa, punya catatan yang lengkap loh tentang prestasi anak, buku gambar-gambar fotonya semua dia buat. Wah, luar biasa. Anaknya pas umur 25 apa 23 dia kasih tuh semua bukunya yang catatannya anak itu dari mulai kecil, dia bagi kasih anaknya, ini hasil bapak, kamu boleh ambil itu sebagai luar biasa. Bunda tuh lihatnya luar biasa, ada orang tua kayak begitu bisa membuat sesuatu yang akhirnya anaknya belajar banyak dari situ ya. Itu cerita real ya, cerita temannya Bunda. Jadi orang tua punya cara sendiri ya untuk ini. Jadi ada orang nggak peduli. Kalau Bunda sering lihat sekarang banyak anak-anak yang lulus SMA ditanya, Bunda kemarin ngisi waktu kemarin beberapa bulan yang lalu ngisi di parenting di Al Azhar, SMA Al Azhar, kan anaknya di Al Azhar ya, Al Azhar Banyumas. Itu tanya, masih ada yang udah mau kelas 3 tuh masih tanya mau jadi apa nak, nggak tahu, nanti lihat aja nanti. Udah kelas 3 loh, mau kelas 3 nanti ada yang mau tanya, belum tahu bu bilang gitu. Ada beberapa yang sudah tahu, tapi ada yang belum tahu. Kalau seperti itu kan kasihan ya anaknya yang masih bingung gitu, mau lulus kelas 3 SMA,
ntar lagi udah mau kuliah ya, itu belum tahu lah mau kemana, minatnya apa, kenapa begini, harus milih ini, kenapa, ada banyak yang belum tahu, karena mungkin tadi arahan orang tua terhadap anak juga tidak jelas, dan anak juga tidak tahu mau kemana, karena mungkin bakat minatnya tidak diarahkan. Yang rugi adalah anaknya. Nanti makanya sering kita ketemu ada anak-anak yang masuk kuliah semester 2 keluar, nggak minatnya, terus nanti mau ngambil lagi tahun depan di jurusan ini. Bolak-balik itu kan buang waktu, buang duit ya, buang tenaga gitu. Apa uangnya banyak ya sehingga bolak-balik, kan bayar SPP masuk ke satu perguruan tinggi kan nggak murah ya, tapi masa bolak-balik gitu ya, karena tadi mungkin tidak diarahkan oleh orang tua. Sekolah juga kan mengarahkan terakhir, karena sebenarnya harusnya orang tua yang mengarahkan, mungkin punya catatan dari guru, anaknya ibu itu, makanya kan kalau kalian bikin rapot itu kan ada, anaknya di sini, anaknya gitu kan tahuan, sehingga itu menjadi catatan juga bagi orang tua untuk mengarahkan anak ke bidang yang mereka minati, jika tidak salah gitu. Itu ya. Jadi siapa tadi yang nanya? Septi ya? Itu ya Mbak Septi ya, masih panjang. Satu lagi ya, udah Markalita. Oke, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan begini, di kelas saya itu ada salah satu murid yang kalau saya lihat sih memang ada bakatnya di bidang seni, dia menggambar, mewarnai seperti itu. Dia memiliki ketertarikan di bidang itu, minat di bidang itu. Setiap hari pengennya menggambar, mewarnai, dan kita fasilitasi. Tapi dia tidak tertarik dengan kurang tertarik dengan kegiatan yang lainnya. Kalau kita sebagai pendidik, kita fokus pada pengembangan bakatnya, atau perlu kita kenalkan di bidang yang lain yang mungkin bisa jadi dia juga punya bakat di bidang lain, Bunda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kalita. Ya, Bunda setuju ya. Kalau anak seperti itu kadang-kadang yang kayak kasusnya itu banyak ya. Anaknya kalau mau senang gambar aja, terus nggak mau yang lain. Ya tidak boleh, kalau anak umur segitu tetap harus kita kenalkan semua hal ya, semua aspek perkembangan kita kenalkan, karena belum tentu juga dia senangnya nanti dia gambar ya, karena kita belum bisa menjudge bahwa dia akan jadi ahli atau masuk ke bidang itu, minat itu, karena pada saat itu memang kan anak usia segitu memang senangnya masih senang gambar ya. Kalau Bunda lihat tuh dari beberapa kasus tuh ya memang rata-rata senang gambar, pada nanti dia hilang, ada beberapa tuh dia hilang itu, nanti berpindah yang lain. Tapi kalau kita tidak mau menstimulasi bidang lain, nanti rugi gitu, anaknya kasihan, karena kita punya kewajiban tuh semua bidang kita sampaikan dan kita stimulasi. Nah, nanti dia akan menemukan sendiri passionnya pada usia-usia tertentu. Kalau di TK itu kita bisa menjudge dia suka sama gambar, karena bisa berubah. Makanya nggak boleh kita langsung hanya, dia suka gambar, udah yang lain gak usah dikenalkan, itu salah juga ya. Harus semua hal kita kenalkan. Justru di PAUD itu kan harus semua ya, semua bidang atau semua aspek kita perkembangan kita kenalkan sama anak, mana yang nanti menjadi minatnya itu akan terlihat beberapa tahun kemudian. Gitu ya Kak Kalita ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya, sudah selesai teman-temannya, 827 sudah harus ganti mata kuliah ya. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.